Dan kalau di siang hari seperti ini, teman-teman nggak perlu pakai lampu, ini tetap terang karena ini besar banget kacanya. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fahmi Estate. Hari ini kita lagi ada di kawasan yang sudah sering kita review, yaitu Paramount Petals di Curug Tangerang. Mungkin teman-teman sudah ada yang nonton video kita sebelumnya yang satu lantai. Kali ini kita akan review lagi tipe yang terbaru di Gardenia, yaitu tipe 2 lantainya. Kita review jadi 2 part nih. Yang pertama adalah yang tipe 6x12 atau 6x15. Dan yang kedua tipe besarnya 8x15. Nah, sebelum kita review rumahnya, seperti biasa saya mau jelasin dulu nih ke teman-teman. Mungkin ada yang baru pertama kali tonton video channel YouTube kita, ada juga yang sudah support kita dari awal hingga saat ini. Nah, saya mau jelasin bahwa konsep dari YouTube kita memang kita tidak menjelaskan detail dari spesifikasi materialnya, atau mungkin ini pakai spek bangunannya apa, tapi yang kita fokuskan adalah kita membahas 3 hal. Pertama, kita akan menggali lebih dalam apa sih yang teman-teman bisa manfaatkan dan nikmati ketika tinggal di sini. Yang kedua, kita akan bahas soal segmen duduk bareng, kita akan bahas harga cara bayar setelah hitung-hitungannya. Dan yang ketiga, kita akan ada segmen namanya tes akses. Jadi kita akan tes real aksesnya menggunakan timer. Jadi biar teman-teman tahu nih, kita misalkan ke arah tol atau ke arah mall atau ke fasilitas lain itu dengan timer, dan waktunya juga kita sebutin jam berapa kita tesnya. Sekarang langsung aja kita bahas tentang kawasannya. Jadi teman-teman yang belum tahu, Paramount Petals ini luasnya adalah 400 hektar. Jadi sudah pengembangan dari yang pertama kali 2021 itu 350 hektar, sekarang sudah extend jadi 400 hektar. Di sini nanti akan jadi sebuah kota mandiri baru. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu Gading Serpong, nah itu adalah kota yang bisa dijadikan sebuah patokan yang akan dibuat di sini. Jadi banyak yang menyebut disinilah the next Gading Serpong atau Gading Serpong kedua lah, karena developernya sama-sama dari Paramount Land yang mengembangkan di kawasan Gading Serpong yang sudah lengkap, semua fasilitas infrastruktur sudah lengkap, sudah jadi. Nah, di sini akan dibuat seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau cari rumah yang harganya masih harga perdana, tapi ingin menikmati fasilitas sebuah kota mandiri, bisa jadi opsi banget nih tinggal di Paramount Petals. Untuk lokasi aksesnya nggak perlu khawatir, karena kedepannya akan ada feature direct access tol yang akan mulai pengerjaan di awal tahun 2023 dan selesai di 2025. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih mau lihat rumahnya yang mana sih yang kita review. Yang pertama kita review dan tipe 6x12. Nah, rumahnya kayak apa? Langsung aja kita lihat. Sekarang kita bahas rumahnya ini teman-teman, mulai dari tampak depannya. Dari fasadnya, konsepnya adalah minimalis modern dengan perpaduan antara warna abu-abu dan juga ada warna coklat nih. Jadi teman-teman, rumah ini kalau saya bilang sih rumah bernafas ya, karena banyak banget bukan kaca dan jendelanya besar-besar. Di depannya terdapat carport untuk satu mobil dan masih muat nih satu motor nih sebelah sini teman-teman. Masih ada taman juga di depannya. Yang kita review pertama ini adalah yang tipe 6. Ini ada 2 varian, 6x12 dan 6x15. Nanti saya akan jelaskan di dalam perbedaannya dari panjangnya sampai mana sih batas-batasannya. Luas bangunannya 71 meter persegi, 2 lantai, 3 kamar tidur. Mungkin nanti teman-teman tinggal tambahin ini kanopi supaya di area sininya nggak kena panas. Oke? Nah, di depannya juga sudah smart door lock ya teman-teman. Jadi tenang aja, sudah fitur yang paling canggih dari Dexon. Yuk kita masuk. Wih, dalamnya compact tapi elegan. Sekarang kita bahas rumahnya ya, mulai dari lantai 1, begitu masuk di sini ada ruang keluarga yang bisa menyatu dengan ruang tamu. Dan ini yang saya langsung lihat pas masuk nih bagus banget nih. Kenapa saya bilang bagus? Pertama, berarti rumah ini memang pencahayaannya dan sirkulasi udaranya maksimal. Ini bisa dibuka dua-duanya ya. Dan kalau di siang hari seperti ini, teman-teman nggak perlu pakai lampu, ini tetap terang karena ini besar banget kacanya. Dan juga kita geser ke sebelah sini, ini bisa jadi salah satu referensi nih. Dibuatnya meja makannya itu dia kayak semi-semi island, dan di sini dapur juga gede banget ya teman-teman. Maksudnya untuk ukuran minimalis ini cukup banget lah, dan teman-teman bisa tiru juga nih untuk interiornya, untuk tata letak perabotannya juga oke banget. Dan yang saya suka adalah walaupun dapur di dalam, tapi ini bener-bener pikirin banget nih sama Paramount. Dia dibuat kaca yang besar seperti ini, jadi ketika teman-teman masak, walaupun di sini tetap menggunakan cooker hood, teman-teman juga bisa dibuka juga di kaca sebagian sininya. Oke, dan ini untuk proporsinya pas banget, sinknya sebelah sini, kompornya sebelah sini. Nah, lanjut. Ini juga salah satu yang tadi saya bilang bagus banget untuk ditiru. Jadi dia meletakkan, ini kan custom ya, custom ini ada laci-laci seperti ini.
Ini juga bisa naruh-naruh untuk barang-barang, bahan makanan, atau mungkin buat mangkok, buat piring, buat gelas, bisa ditaruh di sini. Nah, terus kita lanjut lagi, teman-teman, ke area belakang dulu yuk. Nah, ini saya mau sebutin. Jadi, di tipe ini kan ada dua ya. Ada yang panjang 12, ada yang panjang 15. Nah, saya sebutin. Bedanya, kalau panjangnya 12, dia sampai sini. Nanti tembok nih. Buat sini tembok. Nanti kalau panjang 15, teman-teman sampai mentok belakang. Jadi, teman-teman tinggal pilih nih. Mau yang 612 atau 6x15, karena harganya cuma beda dikit. Misalkan mau 615, Mas, nanti belakangnya boleh saya bangun nggak? Boleh. Jadi bisa jadi rumah tumbuh juga. Oke. Nah, di sini ada satu kamar mandi, teman-teman. Yuk kita masuk. Sanitarinya sudah American standar, dan ini saya suka banget nih. Ini teknologi yang keren nih. Bentar. Tuh. Jadi ini bisa jadi inspirasi juga nih, teman-teman. Tuh, keren kan? Jadi bisa nyala-nyala kayak gini. Dan kamar mandi juga cukup besar, showernya udah oke lah. Ini ada, dia harus turun ke bawah, jadi airnya juga akan aman banget. Saya suka dengan desainnya. Lanjut, sebelum ke atas, ada juga di sini. Nanti ada pintunya ya. Ini kan karena rumah untuk show unit, jadi dihilangkan pintunya. Ada buat storage room, buat taruh-taruh barang yang tidak terpakai, koper dan lain-lainnya, atau menyimpan bahan makanan juga bisa di sini. Dan ada satu kamar tidur lantai 1. Yuk kita masuk. Nah, ini oke banget sih, teman-teman. Bisa untuk jadi kamar tamu, kamar orang tua, ruang kerja, ruang belajar anak, dan masih banyak multifungsi ruangan lainnya. Yang saya suka juga seperti di depan tadi ya, untuk pencahayaannya dia maksimal banget. Ini dia sampai ke atas sini, jadi ini kaca yang bisa dibuka. Tuh. Jadi teman-teman bayangin, untuk ada juga di sini, nanti ada pintunya ya. Ini kan karena rumah untuk show unit, jadi bisa dioptimalkan di setiap ruangan di rumah ini. Lanjut, yuk kita ke lantai 2-nya. Jadi di lantai 2 itu terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi sharing. Yuk kita lihat ke atas. Yuk kita sekarang naik ke atas. Nah, ini saya sedikit salfok nih sama tinggi ceilingnya ya, teman-teman. Ini kurang lebih kalau kita ukur dari tempat saya berdiri sekitar 4-5 meter ceilingnya. Ini membuat rumahnya tuh lega banget berasanya. Terus kok bisa terang ya, Mas? Di luar karena ada lampu. Ini kita matiin coba lampunya ya. Coba kita matiin. Nah, tetap terang teman-teman karena di sebelah sana ada kaca yang di kaca mati. Jadi teman-teman tetap di pencahayaan di area tangganya itu tetap dapat. Dan di sini ketika baru naik, nah di sini ada kaca nih. Tuh. Nah, ini bagus banget nih rumah yang banyak bukan jendelanya. Terus di sini ada 1 kamar mandi, teman-teman. Nah, kita lihat nih. Nah, sama dia nih, dia ada teknologinya. Mungkin teman-teman juga bisa gunakan di rumahnya. Udah ada shower glass-nya, sudah ada water heater-nya. Ini semua pakai American standar. Lanjut. Nah, di sini ada 2 kamar tidur. Ini kamar tidur pertama. Jadi dia balkonnya sharing. Ada pintu dari sini. Lalu ini kamar tidur utamanya. Nah, kita pertama masuk dulu ke sebelah sini. Yuk, kita masuk. Ini kalau dari layoutnya kita udah bisa sama-sama tebak nih. Ini jadi kamar tidur anak. Dengan desainnya dia pakai Star Wars ya. Semuanya tertata dengan sangat rapi. Ada meja belajar, ada kasur ukuran single. Lalu sebelah sini lemarinya juga sudah lengkap banget. Dan yang saya suka adalah pencahayaannya. Ini teman-teman hemat listrik banget nih di pagi sampai sore hari. Jadi nggak perlu pakai lampu lagi, udah terang seperti ini. Ditambah lagi punya akses balkonnya dari sini. Jadi balkonnya sepanjang sampai sana. Nanti kita bisa masuk lagi dari pintu kamar utamanya. Oke, ini bisa buat santai-santai pagi hari, sore hari, atau lagi malam hari nih, mau lagi cari inspirasi, bisa nih kita manfaatin area balkonnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kamar utamanya. Yuk. Nah, ini dia kamar utamanya, teman-teman. Menurut saya pribadi ini pas banget sih untuk misalkan nih teman-teman yang beli rumah ini milenial, baru menikah, baru punya 1 anak, atau baru mau punya anak. Ini pas banget sebenarnya, karena kan nanti teman-teman bisa custom sesuai kebutuhannya, nggak harus seperti ini. Tapi kalau ini saya bisa bilang konsepnya elegan, karena dia ada perpaduan antara unsur kayu dengan ada warna gold emasnya. Jadi memang dibuatnya lebih elegan untuk di rumah contoh ini. Kasurnya ukuran queen size. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, ini pencahayaannya maksimal banget. Teman-teman nggak perlu pakai lampu, karena ini udah full besar seperti ini. Dan ini dia pintu akses balkonnya. Asik nih. Ini
cuacanya lagi cerah banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Kalau di sini santai-santai pagi hari, sore hari, atau malam hari mau menikmati suasana, wah ini asik banget sih. Kalau udah jadi semuanya, perumahannya, tetangganya, dan row jalan juga asik banget, besar. Oke, kita udah lihat nih lantai 1 dan lantai 2-nya. Nah, setelah ini kita akan masuk di segmen yang teman-teman udah tunggu nih, yaitu segmen duduk bareng. Di duduk bareng kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di sini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Kita akan bahas tipe yang pertama, yaitu 6x12 dan 6x15. Untuk yang 6x12-nya, harga tunai kerasnya adalah Rp1.178.300.000 rupiah. Untuk cara bayar yang kedua, yaitu KPR, kita akan pakai yang DP-nya 5% ya. Harganya adalah Rp1.282.600.000 rupiah. Untuk cicilannya kita akan ambil 20 tahun, per bulannya sekitar Rp8.041.363 rupiah. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara bayar yang ketiga, itu adalah cash bertahap. Nah, cash bertahap ini ada yang pakai DP dan tanpa DP. Untuk yang pakai DP itu 15%, kita akan hitung yang 60 kali ya. Harga rumahnya adalah Rp1.474.300.000 rupiah. Pembayaran pertama hingga 18 kali itu adalah Rp24.571.667 rupiah. Untuk pembayaran ke-19 hingga ke-60, per bulannya sekitar Rp19.306.310 rupiah. Itu yang pakai DP. Sekarang yang tanpa DP ya. Untuk harganya adalah Rp1.491.800.000 rupiah. Untuk cicilan per bulannya di bulan pertama hingga ke-19 itu adalah Rp34.542.632 rupiah. Untuk cicilan ke-20 hingga 60 per bulannya Rp20.011.951 rupiah. Kalau 6 kali 15-nya startnya dari 1,3 miliaran untuk harga cashnya. Nah, untuk teman-teman mau langsung tanya detailnya, mau survei ke lokasi atau mau tanya-tanya promonya, caranya gampang banget nih. Langsung aja klik link di deskripsi, teman-teman nanti akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Sip, kita udah beres, kita akan lanjut ke segmen tes akses. Oke, sekarang kita akan tes aksesnya dari depan klaster Gardenia ke pintu tol terdekat. Nantinya sih sebenarnya akan ada direct akses tol langsung lewat ke belakang sini. Cuma kita akan tes aksesnya yang sekarang existing, yaitu di tol Bitungnya. Seperti biasa kita nyalakan dulu timernya, 3, 2, 1, let's go. Kita tesnya di jam 15.55 ya, jadi di sore hari. Ini row jalannya, ini cuma satu, nanti akan ada 2 row jalan. Ini luasnya cukup besar ya teman-teman, bisa sekitar 3 mobil. Jadi memang di sini akan dijadikan kawasan yang mirip sekali seperti yang ada di Gading Serpong. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini row jalan besar-besar, nanti juga akan tumbuh-tumbuhan, tanaman di sepanjang jalan ini. Ini juga ada klaster Kana, nanti kita juga akan lewatin ada klaster Aster. Nah, sebelah kiri kita ini nanti dibangun clubhouse ya, country club seluas 5.000 meter persegi. Nah, kita baru keluar dari gate selatan, itu ada rumah sakit umum keluarga kita. Walaupun nantinya di dalam kawasan Petalsnya juga akan ada rumah sakit nih, yaitu rumah sakit Bethsaida. Oke teman-teman, jadi kita lewat akses pintu selatan yang nantinya ini sebenarnya bukan akses utama. Utama itu di utara. Sampai nih di akses pintu tolnya, ya kita stop dulu timernya. Oke teman-teman, kita udah beres nih tes aksesnya. Kita lagi berhenti di pinggir tol. Jadi waktunya cukup lama karena memang kita tesnya di jam pulang kantor hari Senin, dan tadi ada perbaikan jalan. Jadi ganti-gantian untuk aksesnya. Kalau teman-teman mau lihat pas lagi aksesnya lancar, bisa ditonton video kita sebelumnya yang di rumah 1 lantai atau mungkin di klaster Kana. Kita udah beberapa kali tes aksesnya di Paramount Petals. Tapi tenang aja, ini kan karena sementara aja teman-teman lewat akses selatan. Nanti di tahun 2023 mulai pembangunan akses direct tol untuk yang di pintu utaranya, jadi teman-teman bisa lebih cepat nih kalau mau ke arah Jakarta. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru di Farm Estate, share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram kami di farm.estate dan YouTube kami Farm Estate. Dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.